Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang root dan view pada Laravel. Tapi sebelum itu kita akan memulai pengenalan tentang root dan view. Root dan view adalah sesuatu yang paling dasar yang harus kita pahami dalam menggunakan Laravel. Root jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah rute atau jalur. Jadi bisa kita ambil kesimpulannya bahwa root pada Laravel adalah bagian yang mengatur rute pada proyek aplikasi yang kita bangun dengan Laravel. Nah, sedangkan untuk view, jika teman-teman sudah pernah belajar CodeIgniter di internet, tentunya teman-teman sudah familiar dengan yang namanya view dalam konsep MVC. Sama seperti pada framework PHP lainnya yang menggunakan konsep MVC, view bertugas untuk menangani atau mengurus bagian tampilan. Jadi segala sesuatu yang akan tampil pada user interface akan kita buat pada view. Misalnya menampilkan data-data dan lain-lain. Yaitu adalah pengenalan dari root dan view. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh. Coba kita lihat pada tampilan awal project Laravel yang telah kita buat sebelumnya, yaitu pertama kita masuk ke browser, lalu ketikkan localhost 8000. Terus kita enter. Oke, di sini situs ini tidak dapat dijangkau. Nah, untuk menampilkan tampilan awal pada Laravel di sini, pertama-tama kita perlu buka dulu, aktifkan exam. Ya, di sini kita aktifkan examnya seperti ini. Seperti ini kita close saja, lalu kita buka cmd untuk mengaktifkan Laravel. Itu pertama kita tekan cd garis miring enter, cd exam enter, terus cd htdocs enter, terus lalu cd masuk ke kuliah web, kita enter, lalu ketik php kasih artisan serve, itu kita enter. Ya, jika tampilannya sudah seperti ini, berarti Laravel sudah diaktifkan dan kita kembali lagi ke browser kita, lalu kita reload di sini. Ya, ini merupakan tampilan awal dari Laravel. Nah, ini jika seperti ini tadinya setelah diaktifkan, kita jangan close tapi di minimize, lalu kita reload di sini. Ini tampilannya seperti ini. Nah, tampilan awal project Laravel ini berada pada tampilan view yang bernama welcome.blade.php. Letaknya ada di dalam folder resources.
view welcome.blade.php tersebut diperintahkan secara default untuk tampil pada root web.php yang terletak dalam folder root. Coba buka file web.php dalam folder root seperti gambar berikut. Nah, untuk membukanya aplikasinya sendiri yaitu Visual Studio. Di sini kita klik file, lalu add folder to workspace. Lalu kita ke data C, lalu ke exam, terus ke htdocs, lalu ke kulah web, lalu kita klik add. Nah, itu setelah sudah masuk seperti ini, pada bagian untitled workspace-nya itu kita klik pada kuliah web, dan ini adalah folder-folder yang terdapat pada kuliah web. Nah, setelah itu kita buka folder root, lalu kita buka ke web PHP, double klik. Nah, di sini kita akan menjumpai sintaks ini adalah sintaks seperti ini, yang tujuannya adalah pada saat direktori awal project dijalankan maka akan menampilkan atau mereturn view welcome. Kita tidak perlu menuliskan ekstensi .blade.php. Kita hanya perlu cukup menuliskan nama view-nya saja. Nama view-nya yaitu yang welcome. Kita hanya perlu menulis nama view-nya saja untuk menampilkan view welcome blade.php. Dan isi dari view welcome.blade.php adalah tampilan awal yang kita lihat pada gambar yang kita lihat pada web browser di sini. Ini ya. Jadi sintaks yang ini untuk menampilkan tampilan awal pada Laravel. Nah, sekarang kita ingin mencari lokasi dari welcome kita ingin mencari lokasi dari welcome.blade.php. Itu lokasinya itu ada di resource di sini. Terus kita klik di bagian view. Ya, ini adalah lokasi dari welcome.blade.php. Nah, ini yang jika dijalankan maka tampilannya akan seperti ini. Ya, sekarang kita akan coba untuk merubah sedikit tulisan atau tampilan pada bagian awal ini. Kita akan merubah salah satu karakter di sini sesuai dengan keinginan kita. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita cari di sini. Kita cari. Nah, di sini kita akan mencoba untuk merubah tulisan documentation ini menjadi nama saya, yaitu Kevin Siki. Kita masuk ke Visual Studio. Di sini kita Ctrl F, lalu kita cari kata kuncinya itu documentation. Kita lihat, di sini kita hapus, lalu kita tuliskan saya Kevin,
Urbanusiki. Ini. Lalu kita klik file. Lalu kita save all. Oke, kita minimize ke sini, lalu coba kita reload. Ya, ini sudah muncul di sini Kevin Urbanusiki. Nah, setelah kita berhasil merubah salah satu tampilan pada Laravel ini, saya akan mencoba untuk mengajarkan kita bagaimana caranya membuat root baru, yaitu kita pergi ke root web PHP ini, di sini. Lalu pada bagian ini kita enter, lalu kita ketikkan root titik dua kali, lalu get buka kurung tanda petik halo, lalu koma function ini, lalu tutup kurung buka kurung, spasi tutup kurung buka kurung, kurung kurawal, kita enter, lalu kita ketik return tanda petik, kita ketikkan halo, koma, selamat datang di Stikom Wilindo Kupang. Lalu berbagian sini kita kira-kira seperti ini, lalu kita ke file, lalu kita save all. Coba kita jalankan. Untuk jalankan di sini kita masuk ke pencarian di sini, lalu kita garing, kita ketik halo, kita enter. Oke, sini ternyata error. Di sini. Di sini saya lupa memasang tanda titik koma. Kita Ctrl S saja. Terus kita kembali lagi ke browser. Kita ketikkan ulang halo. Terus kita enter. Ya. Ini sudah jadi, ya, ini jadi. Halo, selamat datang di Stikom Wilindo. Nah, di sini saya akan jelaskan get halo ini. Jadi ini adalah nama dari halo, ini merupakan nama dari root itu sendiri, dan return halo selamat datang di Stikom Wilindo ini merupakan tampilan dari root halo itu sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, ini ya, sini kan halo ini merupakan nama root, dan halo selamat datang ini merupakan tampilan dari root halo itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membuat root baru lagi untuk membuat view baru. Nah, di sini kita klik di sini, terus kita enter, kita ketikkan root
ketik dua kali, terus get buka kurung tanda petik blok, nama rootnya blok, terus koma, spasi function spasi buka kurung tutup kurung, spasi tanda kurung kurawal tutup, kita enter. Di sini kita ketikkan return view buka kurung tanda petik blok. Nah, di sini terus pada bagian ini ketik tanda titik koma, lalu pada bagian akhirnya kita tambahkan titik koma juga dan kita simpan ke save file. Nah, setelah kita membuat root baru seperti ini, nama rootnya blok, sekarang kita akan membuat view baru. Pada bagian view seperti sini, kita klik di bagian ini, new file, kita ketikkan nama rootnya tadi blog.blade.php, terus kita enter. Nah, pada bagian ini kita ketikkan tanda seru, terus kita tekan tombol tab pada keyboard. Pada bagian body di sini kita akan ketikkan string selamat datang di sini, saya tambahkan br di sini untuk enter. Di Stikom Yelindo Kupang, setelah itu kita file, lalu kita save file, terus coba kita selanjutnya kita akan belajar dan kenalan dengan controller pada Laravel. Nah, setelah disimpan, coba kita jalankan. Di sini kita ketikkan kita hapus halo ini, kita ketikkan blok, kita enter. Oke, ini adalah, nah ini sudah jadi. Selamat datang di Stikom Yelindo Kupang. Ini berarti pembuatan root dan view baru kita berhasil. Nah, setelah sampai sini saya harap teman-teman bisa memahami, dan selanjutnya kita akan sama-sama belajar tentang controller pada Laravel. Ya, sekian dari saya dan terima kasih. Jika sebelumnya kita telah belajar root dan view pada Laravel, maka kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana caranya kita membuat controller pada Laravel. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu controller pada Laravel. Controller pada Laravel sama seperti pada framework CodeIgniter. Laravel juga memiliki nama controller untuk pengolah data. Pengertian controller pada Laravel yaitu sama seperti controller pada framework PHP karena sama-sama menerapkan konsep MVC dalam pengembangan dan penggunaan framework PHP-nya. Controller merupakan jembatan atau penghubung antara view dan model. Jadi secara mudahnya, controller bisa kita pahami sebagai pengatur view dan model. Controller sendiri biasanya berperan sebagai pengolah data. Mungkin di beberapa contoh kasus kita memerlukan penerapan logika atau pengolahan data, maka controller lah yang berperan.
Baru kemudian ditampilkan ke bagian view atau user interface, aplikasi atau project yang kita buat. Controller pada Laravel itu lokasinya itu ada pada, kita buka Visual Studio, lalu kita cari lokasi controller pada Laravel itu, lokasinya pada add sini, lalu kita klik ke HTTP, lalu di bagian controller di sini. Ya ini adalah tampilan dari controller. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat controller. Cara membuat controller itu ada dua cara, yaitu cara pertama yaitu membuat controller Laravel dengan membuat langsung file controller barunya dalam folder controller. Di sini kita akan mengikuti format penulisan di Laravel. Jadi kita akan membuat nama controllernya dengan huruf besar atau huruf kapital di awal nama controllernya. Misalnya di sini kita akan membuat controller pegawai, buat file. Sini kita klik di bagian controller, lalu kita buat new file di sini, lalu kita ketikkan. Ingat huruf pertamanya itu harus huruf besar, yaitu pegawai, lalu controllernya C-nya juga huruf besar, controller.php. Lalu kita enter. Terus kita di bagian sini kita ketikkan ini, lalu tanda tanya, terus PHP, lalu kita enter, lalu ketikkan name spasi, add, ini lalu http controller lalu titik koma, kita enter lagi. Di bagian ini kita ketikkan use, i-nya besar, lalu url illuminate garis miring http garis miring request titik koma. Selanjutnya kita ketikkan kelas spasi pegawai controller, P-nya huruf besar, pegawai controllernya, C-nya juga huruf besar, lalu spasi extends controller, C-nya huruf besar. Tidak perlu di controller, lalu kita enter, lalu kurung kurawal enter. Pada bagian ini kita garis miring 2, lalu di sini diisi isi controller pegawai. Nah, perhatikan sintaks di atas. Pada sintaks di layar, kita mendeklarasikan kelas controller
kelas controller, pegawai controller dengan wajib mengextend controller pada Laravel. Oke, perhatikan, saya jelaskan sekali lagi. Di sini pada bagian ini, di sini kita mendeklarasikan kelas controller, kelas controller, pegawai controller dengan wajib mengextend controller dari Laravel. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, sampai di sini kita telah selesai. Sebelum kita simpan dulu. Nah, setelah disimpan berarti kita telah berhasil membuat controller dengan nama pegawai controller.php menggunakan cara pertama. Nah, setelah selesai dengan cara pertama, kita akan masuk pada cara kedua untuk membuat controller pada Laravel. Cara kedua untuk membuat controller pada Laravel ialah kita bisa membuat controller Laravel dengan mudah menggunakan PHP Artisan. Tutorial membuat controller pada Laravel. PHP Artisan adalah fitur unggulan yang ada pada Laravel yang dibuat untuk memudahkan kita dalam pengembangan menggunakan Laravel. Ada banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan PHP Artisan. Sekarang coba kita ketik PHP Artisan pada terminal, maka akan tampil perintah-perintah yang tersedia di PHP Artisan. Oke, sekarang kita akan coba mengetik PHP Artisan. Sini kita close dulu, lalu kita buka kembali cmd, lalu kita enter, lalu kita klik ketik cd garing enter cd exam enter. Sabar ya, ini kita lupa script. Ya, di sini kita ketikkan cd enter, lalu cd exam enter, lalu cd docs enter, lalu cd kuliah web, lalu enter. Di sini kita ketikkan PHP Artisan, lalu kita enter. Oke. Di sini ada banyak sekali perintah-perintah. Banyak sekali perintah-perintah yang bisa teman-teman pelajari satu persatu. Nah, setelah berhasil memanggil PHP Artisan, di sini akan tersedia banyak sekali perintah-perintah, dan untuk membuat controller baru dengan cara kedua, yaitu menggunakan cara PHP Artisan, di sini teman-teman bisa mengetikkan PHP Artisan make (2) controller, lalu nama controllernya itu nanti digunakan dosen controller. Penulisannya huruf besar, dosen controller. Nah, setelah selesai mengetikkan script ini, saya akan menjelaskan
make controller ini merupakan perintah untuk membuat controller, dan dosen controller ini sendiri adalah nama controller yang ingin kita buat. Setelah selesai mengetiknya, kita tinggal tekan enter, lalu kita tunggu beberapa saat. Ya, di sini sudah successful. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, maka ini menunjukkan bahwa controller kita telah berhasil dibuat. Ini kita minimize, lalu kita coba cek pada Visual Studio. Nah, di sini ada controller yang baru saja kita buat dengan nama dosen controller, yang kita buat menggunakan cara kedua, yaitu cara PHP Artisan. Sudah ada di sini, tinggal kita mengisinya di sini. Nah, membuat dengan cara kedua, yaitu kita tidak, keuntungannya itu kelebihannya itu kita tidak perlu lagi mengetikkan script ini secara manual seperti itu. Nah, kita telah selesai belajar cara membuat root dengan cara membuat controller menggunakan cara pertama dan cara kedua. Selanjutnya kita akan sama-sama belajar lagi bagaimana cara menggunakan controller pada Laravel. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di controller kita bisa melakukan apa saja. Di contoh ini kita akan membuat contoh penggunaan controller yang sederhana. Kita akan memanggil controller dari root. Oke, sekarang coba kita buka file web PHP-nya. Itu ada di sini. Web PHP-nya di root, lalu di web PHP di sini. Kita akan membuat root baru lagi untuk mencoba mengakses atau memanggil controller dari root. Oke, di sini kita akan membuat root baru, yaitu di sini kita buat root baru untuk menggunakan controllernya. Kita buat root baru. Di sini kita tekan root dua kali, lalu get buka kurung koma garis miring add garis miring add garis miring http of controllers. Lalu garis miring lagi kita ketikkan nama controllernya, dosen controller add index. Oke, perhatikan pada layar. Perhatikan sintaks di layar. Sintaks root di layar maksudnya adalah pada saat URL dosen diakses, maka kita akan memerintahkan untuk menjalankan metode atau function index yang ada dalam controller
dosen controller. Karena dosen controller masih kosong, maka kita akan bikin metode atau function index dalam controller dosen controller. Sekarang kita buka file dosen controller pada controller. Lalu di pada bagian stringnya di sini kita hapus, lalu kita ketikkan public function index kurung tutup kurung awal, enter, lalu ketikkan return tanda petik 2. Kita mereturn teks selamat datang di Chicken Window Kupang. Kemudian window Kupang itu titik koma, lalu kita simpan, kita save file. Oke, seperti yang sudah kita tetapkan pada root dosen tadi. Mana root dosen. Nah, pada root dosen. Nah, pada root dosen ini, pada saat root dijalankan, atau root dosen yang tadi kita buat itu diakses, maka yang dijalankan adalah metode function index ini. Index ini yang ada dalam dosen controller PHP ini, ada dalam sini. Function index ini yang dijalankan. Jadi coba kita jalankan pada web browser. Di sini kita buka browser. Tapi sebelum itu kita buka cmd dulu untuk mengaktifkan Laravel-nya. Nah, sudah ada di sini. Kita ketikkan php artisan server, enter. Oke, di sini sudah dijalankan Laravel-nya. Kita tinggal ketikkan localhost +//2 garing nama rootnya tadi dosen, dan enter. Nah, di sini ada error. Nah, errornya di sini target class dosen controller does not exist, ya. Di sini maka kita bisa merubahnya di di bagian rootnya ini. Kita tambahkan di sini. Kita tambahkan garis miring art garis miring http terus garis miring lagi controller garis miring. Nah, controller di sini kita pakai S mungkin. Lalu kita simpan, lalu masuk kembali ke web. Nah, kita reload. Oke, kita perhatikan kembali
scriptnya. Simpan. Ya, sudah jadi di sini. Selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Nah, di sini sudah jadi. Oke, teman-teman, selesai sudah materi kita tentang tutorial membuat controller pada Laravel. Terima kasih telah menonton, dan selanjutnya kita masih punya banyak materi untuk dibagikan. Jadi tetap pada channel ini. Terima kasih. Passing data controller ke view Laravel. Jika teman-teman sudah pernah belajar kode Igniter, pasti teman-teman sudah pernah belajar tentang passing dari dalam konsep MVC. Data yang ada pada controller atau data yang diolah dalam controller dipassing atau di-offer ke view untuk ditampilkan. Passing data adalah proses mengoffer data. Data yang di-offer adalah data yang ada pada controller ke view untuk ditampilkan. Cara untuk mempassing atau offer data ke view pada Laravel, kita bisa mengirim datanya dalam parameter kedua pada fungsi view. Kita telah belajar tentang penggunaan fungsi view pada tutorial sebelumnya. Fungsi view kita gunakan untuk memanggil view yang ingin ditampilkan. Nah, data yang ingin dipassing kita letakkan pada parameter kedua dalam fungsi view. Jika teman-teman mengikuti seri tutorial lengkap Laravel sebelumnya, kita telah membuat controller dosen controller. Untuk teman-teman yang belum menonton atau melihat tutorial Laravel dari part 1 sampai sekarang ini, silakan cek tutorial sebelumnya dulu agar pembahasan kita lebih nyambung. Nah, sekarang memanggil view dari controller dari Laravel. Kita mulai dengan memanggil atau menampilkan view dari controller dosen controller yang sudah kita buat pada tutorial sebelumnya. Kita buka dulu dari sini Visual Studio, lalu dosen controller. Pada tutorial sebelumnya kita telah membuat metode index pada controller dosen controller. Ini metode indeksnya ini. Metode indeks ini dibuat untuk mereturn atau mengembalikan string pada sintaks ini dan pada sintaks ini. Nah, sekarang kita akan mencoba memanggil atau menampilkan view dari controller. Jadi sampai di sini kita tidak lagi menampilkan view dan root dari root seperti cara sebelumnya. Karena cara sebelumnya kita hanya berkenalan dengan root dan cara pemanggilan view. Cara benarnya adalah view tetap dipanggil dari controller. Jadi view tidak dipanggil lagi dari sini. View tidak dipanggil lagi dari view tidak dipanggil lagi dari sini, tapi langsung ditampilkan dari sini. Pertama kita buat view baru. Di sini kita akan menampilkan view biodata. Jadi buat sebuah file view baru dengan nama biodata.blade.php. Klik di sini untuk membuat view baru. Ketik biodata.blade
.php. Kita enter. Lalu pada bagian ini kita ketikkan tanda seru lalu tekan tab. Ya. Lalu pada bagian body kita ketikkan selamat datang di Ikom Kuyilindo Kupang. Lalu kita BR untuk enter, ketikkan pilihan tepat generasi cerdas. Nah, setelah selesai seperti ini kita simpan. Lalu selanjutnya pada metode index dalam controller dosen controller kita panggil view biodata blade.php ini. Sekarang kita pergi ke dosen controller, lalu untuk memanggil view biodatanya, biodata blade.php nya kita hapus ini dulu, baru kita tambahkan view buka kurung tanda petik 1, ketikkan nama view-nya biodata. Lalu di sini kita tambahkan titik koma. Oke, setelah diketik seperti ini kita simpan dan coba kita panggil pada web browser. Pastikan PHP Artisan Anda sudah aktif. PHP Artisan teman-teman sudah aktif, baru kita reload di sini. Ya, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi pemanggilan view yang tepat itu pemanggilannya harus melalui controller. Pemanggilan yang tepatnya itu harus memanggilnya melalui controller. Nah, setelah sudah berhasil dijalankan seperti ini, kita minimize. Lalu kita akan belajar lagi passing data dari controller ke view Laravel. Untuk mempassing data dari controller ke view, kita bisa mengirimkannya pada parameter kedua, pada fungsi view. Contoh, silakan buka lagi metode index pada controller dosen controller. Ini. Lalu kita ketikkan tambahkan script berikut. Di sini kita enter, lalu $ nama sama dengan tanda petik nama saya Kevin ketikkan nama yang baik dan benar, Kevin Urbanus Siki. Oke, lalu kita titik koma, perhatikan pada sintaks di layar. Pada sintaks di layar kita membuat sebuah variabel yang menyimpan data nama Kevin Urbanus Siki. Jadi ini adalah variabelnya. Nah, datanya yaitu ini. Ini adalah nama datanya yang kita simpan dalam variabel nama. Lalu untuk pemanggilannya kita bisa tambahkan di sini. Ini mengetikkan tanda koma. Lalu array tanda petik nama masih sama dengan lebih
tanda dolar, nama variabelnya nama. Nah, pada bagian ini, bagian nama ini, kita mengirimkan data variabel nama selanjutnya pada view geodata.blade.php. Kita bisa langsung menampilkan data yang ada dalam variabel nama. Sekarang kita buka view geodata.blade.php. Kita buka view-nya di sini, geodata.blade.php. Lalu kita enter. Nah, pada bagian ini kita ketikkan nama saya adalah (2) spasi tanda kurung awal. Lalu kita isikan variabel yang ada di sini, yaitu nama ini, ya. Nama yang ini, variabel nama kita isikan di geodata untuk memanggil view-nya dari geodata.blade.php. Seperti ini saja. Oke, di sini kita tambahkan BR untuk enter. Oke, selesai. Sekarang kita tinggal simpan. Lalu kita coba jalankan di sini, kita reload. Oke, ini sudah ada. Nama saya adalah Kevin Urbanus. Oke. Nah, seperti itu. Sekarang saya harap teman-teman perhatikan pada sintaks di layar. Kita bisa langsung menampilkan data yang ada dalam variabel nama tadi hanya dengan menuliskan sintaks namanya ini, tanpa perlu kita menulis panjang lebar seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskannya dengan cara membuka tag PHP. Ya, seperti tadi. Inilah kelebihan dari sistem template Blade dari Laravel atau blade.php. Segala penggunaannya semacam sudah dipermudah untuk kita dalam menggunakan Laravel. Oke, kita lihat hasilnya yang tadi ya, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita akan belajar passing data array ke view Laravel. Untuk mengoper data array ke view Laravel, perhatikan contoh yang akan saya buat berikut. Nah, perhatikan contoh berikut. Untuk mengoper data array ke view variabel, maka kita harus ke dosen controller. Pada bagian ini kita ketikkan di sini, ada enter. Terus kita ketikkan variabel baru. Sini kita taruh pelajaran. Dengan lalu kita pakai array karena pelajaran banyak, jadi kita ketikkan pakai array lalu tanda petik 2. Petik 2 kita ketikkan seperti mobile web, lalu kita koma, tanda petik lagi, pemrograman web, terus kita koma, tanda petik lagi, desain web,
kita koma, tanda petik, kalkulus, koma, tanda petik, terus desain grafis, lalu kita cukup, kita bisa tambahkan lagi bahasa Indonesia. Lalu pada bagian ini kita tambahkan titik koma untuk mengakhiri. Nah, lalu pada bagian ini kita pisahkan variabelnya dengan tanda koma. Lalu tanda petik 1, kita pakai nama matkul, lalu kita sama dengan atau panggil variabel pelajaran seperti itu. Nah, perhatikan pada layar. Data array yang kita masukkan dalam variabel pelajaran bisa langsung kita passing ke view dengan cara yang sama. Data-data yang dikirim ke view tinggal kita pisahkan dengan tanda koma. Ya. Seperti ini, koma ini. Dengan tanda koma. Pada contoh data array yang dikirim di layar, data array kita masukkan dalam variabel pelajaran. Data array yang kita masukkan dalam variabel pelajaran. Kemudian kita kirimkan dengan nama mata kuliah. Ini namanya mata kuliah. Dia variabelnya pelajaran. Jadi pada view kita akan mengakses dengan nama mata kuliah. Nah, nanti pada tampilan view kita mengaksesnya dengan nama mata kuliah. Sekarang kita buka view biodata blade.php. Dan kita sudah membukanya. Pada bagian ini, nah di sini kita ketikkan br, tekan enter, lalu ini mata kuliah, kemudian HR untuk garis, lalu kita enter. Nah, perhatikan dari pelajaran di sini kan memiliki banyak pelajaran di sini kan ada banyak. Jadi untuk memanggilnya kita menggunakan perulangan for each, yaitu ketikkan ul awal, lalu garing ul akhir. Sini kita enter, lalu kita ketikkan di sini li, lalu li awal, li akhir. Nah, untuk for each-nya kita letakkan di bawah ul awal. Nah, kita ketikkan add for each,
buka kurung, nama variabelnya tadi matkul MK. Ya, jadi tujuan dari for each ini, jadi kita mengambil variabel matkul ini dari dosen controller tadi. Kita lakukan perulangan tapi dengan nama yang berbeda. Nah, namanya kita rubah jadi MK. Kemudian pada di sini kita buka kurung kurawal 2 kali, lalu kita ketikkan $MK, lalu kita tutup kurawal 2 kali. Ya, seperti itu ya. Lalu pada bagian di bawahnya kita ketikkan add and for each untuk mengakhiri perulangannya, seperti itu ya. Jadi teman-teman perhatikan pada layar data array matkul yang dikirimkan dari controller, controller ini kita tampilkan dengan menggunakan for each. Karena datanya dalam bentuk array. Datanya dalam bentuk array. Array itu seperti ini, banyak, memiliki banyak data. Data variabel matkul kita ubah menjadi variabel n. Nah, data variabel matkul ini kita ubah menjadi variabel mk. Untuk penulisan fungsi for each dan perulangan lainnya dalam template Blade Laravel, kita juga tidak perlu menuliskan tag PHP. Kita bisa menggunakan tanda langsung. Jadi untuk for each-nya ini juga kita tidak perlu lagi menggunakan tag PHP. Kita hanya menggunakan tanda add langsung. Jadi ini mempermudah kita ya teman-teman. Nah, sekarang kita jalankan hasilnya. Kita ketikkan di sini biodata. Salah ya, bukan biodata tapi dosen teman-teman. Ya, ini. Nah, ini maksud dari perulangan for each-nya itu seperti ini. Nah, sampai di sini sudah selesai materi kita tentang passing data controller ke view Laravel. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan pada tutorial yang selanjutnya. Sekian dari saya dan terima kasih. Request data pada Laravel. Jika sebelumnya saat kita belajar PHP ada yang namanya get dan post untuk menerima atau menangkap data, maka di Laravel juga sama. Ada istilah yang disebut dengan request pada Laravel. Maksudnya juga sama. Ada proses menerima atau menangkap data dari inputan post, dan ada juga jenis proses penangkapan dari URL. Caranya tidak sulit. Teman-teman tinggal memahami penjelasan pada tutorial ini. Dan alangkah lebih bagus lagi juga teman-teman langsung mengikuti dengan cara langsung mempraktikkan contoh kasus yang ada pada tutorial ini. Ada 2 proses request atau penerimaan data pada Laravel, yaitu 1. Penerimaan data melalui URI dan penerimaan data dari input. Kita akan banyak menggunakan metode proses penerimaan data ini nantinya pada saat mengembangkan aplikasi menggunakan Laravel, baik itu menerima atau menangkap data dari URL atau menangkap data dari form
from input pada saat membuat proses login. CRUD pada Laravel dan proses yang memerlukan pengolahan data lainnya. Akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan cara menangkap data dari URI atau URL. Menangkap data melalui URI, sebenarnya ada banyak cara untuk menangkap data yang dikirimkan melalui URL. Tapi di sini kita akan menggunakan teknik penangkapan data dari URL yang sederhana dan yang menurut saya paling mudah. Kita bisa menangkap data dari URL dengan men-setting terlebih dulu pada bagian root Laravel. Sebelumnya kita telah belajar tentang root pada Laravel, jadi silakan teman-teman yang belum menontonnya bisa menonton pada awal video. Baik, sekarang silakan buka root pada file web PHP Visual Studio. Sekarang kita buka rootnya. Sini web PHP, lalu kita buat root baru, ketikkan root dua kali get buka kurung tanda petik garing pegawai garing tanda kurung kurawal nama kurung kurawal, lalu koma, terus kita ketikkan ini seperti yang ini seperti yang itu. Saya ketikkan garing up garing http garing controller garing controller garing ini garing pegawai controller at index. Oke, di sini saya lupa menambahkan tanda petik. Ya, seperti ini. Ini ketik lagi di sini. Lalu kita tambahkan titik koma untuk mengakhirinya. Sekarang kita simpan. Nah, jadi di sini kita membuat root baru, yaitu pada parameter pertama kita buat dengan nama pegawai. Dan parameter kedua kita menangkap datanya dengan menuliskan sintaks nama. Ini, sintaks nama. Untuk penamaannya bebas, teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Dan di root ini juga kita memerintahkan untuk menjalankan controller pegawai. Nah, ini kita memerintahkan untuk menjalankan controller pegawai controller dan metode index. Jadi pada saat kita mengakses localhost .pegawai localhost /28000 garing pegawai garing bla bla bla, maka akan dijalankan metode index pada controller pegawai controller. Sekarang buka controller pegawai controller. Kita buka controller pegawai controller. Dan silakan teman-teman bisa membuat controller baru
dengan nama pegawai controller jika belum mempunyai controller ini, karena kita sudah membuatnya tadi melalui PHP Artisan, maka kita tidak perlu lagi untuk membuatnya. Nah, pada kolom ini, di bagian ini kita hapus, lalu kita ketikkan public function index buka kurung gelar nama, lalu kita tambahkan tanda kurung kurawal, lalu enter, terus return $nama titik koma. Perhatikan pada layar, kita membuat metode indeks dengan menangkap data yang dikirim dari root tadi. Jadi kita membuat metode indeks ini, dengan menangkap data yang dikirim dari root tadi. Nah, dengan menangkap data yang dikirim dari root yang telah kita buat tadi. Jadi untuk menangkap data dari root tadi, indeks nama tinggal kita tangkap di metode dengan menuliskan variabel nama dalam parameter metodenya indeks. Kemudian kita bisa langsung mengolah data yang ditangkap tadi. Di sini kita langsung mereturn data variabel nama. Sekarang kita coba jalankan projectnya. Pertama kita simpan dulu, lalu kita buka web browser kita, lalu ketikkan localhost 8000 pegawai saya tuliskan nama saya Kevin Urbanus Siki, enter. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat pada layar, data yang kita kirimkan adalah Kevin Urbanus Siki. Maka pada controller kita mereturn datanya langsung. Jadi data langsung tampil seperti pada layar ini. Intinya adalah apapun data yang dikirimkan melalui URL tadi adalah data yang ditangkap pada controller. Jadi apa yang diketikkan pada bagian ini, maka data itulah yang akan ditampilkan. Nah, setelah kita belajar cara menangkap data dari URL, sekarang kita akan belajar menangkap data yang dikirimkan dari form input menggunakan form method post, atau kita akan menangkap data dari inputan. Tapi sebelum itu kita harus membuat dua root baru lagi. Nah, cara membuat root barunya itu sama seperti tadi. Kita ke web PHP, lalu kita enter. Nah, sini kita ketikkan root t.2 get buka kurung tanda petik garing formulir, lalu koma, kemudian spasi, tanda petik, kita ambil yang ini, kita Ctrl C, kita masukkan ke sini, lalu kita ketikkan garing pegawai
controller add formulir kita akhiri dengan tanda titik koma, lalu kita enter. Di bawahnya lagi kita buat root lagi, root titik 2 post buka kurung tanda petik garing formulir garing proses dan koma, lalu kita ambil lagi yang ini tanda petik, kita ambil ini, ya, di sini, lalu indeksnya kita ganti add process, lalu kita kiri dengan tanda titik koma. Nah teman-teman, pada root formulir ini kita memerintahkan untuk menjalankan metode formulir. Ini dalam controller pegawai controller, dan root yang satunya lagi yaitu root formulir proses. Root yang ini kita perintahkan untuk menjalankan metode proses dalam controller pegawai controller dengan menggunakan fungsi post. Karena pada root formulir proses ini kita akan menangkap data post dari form. Kemudian tambahkan metode formulir pada controller pegawai controller. Kita ke controller pegawai controller, kita tambahkan jadi di sini kita tambahkan metode formulir pada controller pegawai. Untuk kita tambahkan indeks formulir. Jadi seperti ini, kita enter. Lalu kita ketikkan public function formulir buka kurung tutup kurung buka kurung kurawal, enter. Lalu kita ketikkan return view buka kurung tanda petik formulir, kita akhiri dengan tanda titik koma. Itu lalu kita simpan. Nah, pada metode formulir ini kita memanggil view formulir. Jadi sekarang kita memanggil view formulir. Jadi sekarang kita buat sebuah view baru dengan nama formulir.read.php. Buat view baru di sini, add-nya dengan nama formulir.blade.php. Kita enter. Pada bagian ini kita ketikkan tanda seru lalu ketikkan tab. Nah, di sini kita ketikkan form action sama dengan tanda
petik garing formulir garing proses, lalu metodenya sama dengan tanda petik post. Lalu kita tambahkan tutup siku di sini, lalu kita enter lagi. Di sini kita input TP sama dengan tanda petik hidden, kemudian name-nya sama dengan tanda petik underscore token, lalu value-nya sama dengan tanda petik ego tanda petik ini kasihku ke datanya PHP CSRF underscore token tutup kurung tanda tanya tutup siku. Di sini kita tutup siku. Dan kita enter lagi, ketikkan nama kedua input type sama dengan tanda petik text name sama dengan nama, lalu enter UPR, lalu enter alamat kedua input type sama dengan teks, lalu kasih name sama dengan tanda petik alamat siku, kasih BR siku, enter lagi. Kita ketikkan input type sama dengan submit, lalu kasih dulu value sama dengan tanda petik simpan, siku,
Lalu kita enter lagi, ini kita ketikkan dari form. Nah, untuk form action formulir proses method post atau yang ini untuk input type hidden name token, value-nya PHP CRF token, ini kita akan belajar pada tutorial selanjutnya. Pada form di layar kita membuat form inputan sederhana, yaitu form inputan nama dan alamat. Yang actionnya kita arahkan ke root formulir proses. Nah, actionnya kita bawa ke kita arahkan ke root formulir proses ini. Ya, tuh. Karena pada root formulir proses sudah kita set ke method proses. Yang ini. Maka sekarang kita buat lagi sebuah metode dalam controller pegawai controller, yaitu method proses sebagai pemproses data yang dikirim dari form. Oke, sekarang kita masuk kembali ke pegawai controller. Lalu kita ketikkan lagi di sini, kita enter. Lalu kita ketikkan lagi public function proses buka kurung request lalu kita buka kurung kurawal, enter. Di sini kita pakai nama sama dengan tanda dolar request min kurung input buka kurung nama koma kita enter lagi, lalu alamat dengan request input ke kurung ketik alamat koma, lalu enter lagi, kita return ketik nyambung dua titik nama titik dua koma alamat dua titik dua titik dolar alamat. Nah, untuk menangkap data yang dikirim dari form, kita bisa menangkap datanya dengan mendeklarasikan
request. Ya, ini mendeklarasikan ini. Ya, mendeklarasikan ini pada parameter method proses dan dilanjutkan dengan menuliskan nama variabel tempat kita menyimpan data-data yang dikirim dari form ke dalam satu buah variabel. Pada contoh di layar, semua data inputannya kita simpan dalam variabel request. Baru kemudian kita pecah data-data yang kita tangkap dengan menuliskan fungsi input. Fungsi inputnya ini, nama dan alamat. Dalam fungsi inputnya kita tulis data apa yang ingin kita ambil sesuai dengan nama form masing-masing. Pada bagian terakhir kita tinggal mereturn datanya. Oke, sekarang kita akan coba untuk menjalankannya. Kita buka web browser kita. Atau sebelum itu kita lihat dulu yang akan kita panggil pertama itu ya ini, garing formulir. Sini kita akan hapus dulu yang ini, lalu kita ketikkan garing formulir, enter. Oh maaf teman-teman, ternyata di sini saya belum simpan. Ya, simpan. Sekarang coba kita. Ya, sudah jadi. Tinggal ketikkan Musiki, alamat taruh saja Jawa, terus kita klik simpan. Musiki Bang, lalu kita simpan. Oke, dan hasilnya akan seperti ini. Nama Kevin Siki, alamat Kupang, kita klik simpan, maka ya dia akan dengan sendirinya langsung masuk ke formulir proses yang ini di sini. Ya, sekian tutorial dari saya tentang menangkap data dari inputan. Dan video request data pada Laravel telah selesai. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.